Assalamualaikum Subbreaker, sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau dongengin manhwa yang berjudul Hiro Doyan Tidur part keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Oh iya, Bang Ji kecewa ini sama yang nonton bos. Masa Bang Ji lihat 60% yang nonton ini belum pada sabrek cuy. Ah gila lu pada awecek Bang Ji. Ayolah, selagi Bang Ji ngoceh, coba sabrek dulu biar kopi sama rokok Bang Ji nggak habis. Soalnya kalau sajen Bang Ji habis, ya Bang Ji nggak bakalan ngonten. Dan buat yang udah sabrek, lu pada GGWP pokoknya. Oke. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Terlihat Yunsung dan Jaehwan yang sedang menikmati ketoprak yang mereka pesan, sembari membicarakan rencana mereka ke depannya mengenai Yunsung untuk menjadi YouTuber. Apa yang harus kusiapkan sebelumnya? Tanya Yunsung pada Jaehwan. Kau hanya perlu login dan mengatakan syuting dimulai untuk mendapatkan rekaman. Kirim aku filenya dan sisanya itu urusanku. Yunsung yang mendengar itu merasa nggak enak sama Jaehwan. Ia juga nggak pede untuk berakting seperti orang kebanyakan. Untungnya Jaehwan berhasil meyakinkan Yunsung bahwasannya netizen lebih tertarik pada mekanik seorang player ketimbang gimmick yang ada. Oh iya Jaehwan, kau kan lebih paham tentang YouTube ketimbang aku. Gimana kalau kamu yang mengelola akun YouTubeku? Ucap Yunsung. Jaehwan hanya bisa menjawab dengan gagap. Apa ini sangat berlebihan? Aku tahu kau juga sibuk, ucap Yunsung sambil menggaruk kepalanya. Jaehwan pun berkata, Bukan itu. Tolong jangan seperti ini dengan orang lain. Jika kau mengatakan hal ini ke orang lain, mereka pasti akan mencoba memeras uangmu lebih banyak. Mendengar kalimat itu, Yunsung langsung berkata pada Jaehwan, itulah mengapa aku memintamu. Sejak aku tidak tahu banyak mengenai YouTube, aku hanya berpikir alangkah baiknya jika kau yang mengelola itu. Gimana kalau kita bagi hasilnya setengah-setengah? Gimana? Bagus bukan? Apa maksudmu dengan kita bagi setengah? Kau seharusnya paling nggak ngambil 8 Yunsung. Hei, apa seberat itu untuk mengatakan iya dan kita bisa pindah ke topik lain? Dan juga uang yang kau pinjamkan untukku, apakah kau ingat? Aku dapat menggunakan itu untuk membayar tagihan rumah sakit Yuna. Jangan pikir aku akan melupakan itu. Tapi itu hal yang berbeda. Di dalam lubuk hatinya, Yunsung sangat berterima kasih kepada Jaehwan. Dan setelah itu, ia pun langsung berucap, tepat 5:5. Kalau kamu nggak mau, ya aku nggak akan mau kerjasama buat video sama kamu. Ancam Yunsung pada Jaehwan. Baiklah, ayo bersulang untuk itu, jawab Jaehwan semangat. Jadi Subbreaker, waktu si Jaehwan sama Yunsung ini masih SMP, Jaehwan lah ya tepatnya, Jaehwan ini sering dibully karena dia badannya gemuk. Dan hanya ada satu orang yang mau ngajak Jaehwan itu bermain. Dan sampai sekarang itulah temannya satu-satunya. Dan bisa kita tebak siapa itu, ya jelas si Yunsung. Jadi Jaehwan ini akan ngelakuin apapun lah pokoknya buat Yunsung. Kayak ya mau ngucapin terima kasih bahwasannya kalau dia mau jadi kawannya. Dan gitu juga Yunsung nganggap si Jaehwan ini ya kawan baiknya gitu kan. Oke, kita lanjut ke cerita ya. Yunsung pun mengajak Jaehwan untuk lanjut mabok tuak lagi. Dan Jaehwan pun setuju gitu kan. Nah di tengah-tengah obrolan mereka, Jaehwan bergumam dalam hati bahwasannya ia nggak akan mengambil setengah dari keuntungan, tapi akan memberikan semua keuntungan YouTube ke Yunsung tanpa sepengetahuan Yunsung tentunya. Scene pun berpindah di apartemen Yunsung. Terlihat Yunsung yang sedang mengutak-ngatik kapsul virtualnya. Yunsung mencoba mencari colokan USB untuk melihat rekaman gameplay sebelumnya. Terlihat menu option di layar kapsul. Yunsung memilih option copy rekaman. Ding! Ya, terlihat beberapa histori dari gameplay Yunsung, mulai dari saat membunuh monster acid slime sampai dungeon tersembunyi. Yunsung memilih rekaman gameplay yang terakhir saat ia menghadapi orc Tom di dungeon tersembunyi. Namun, ia dibuat terkejut saat ada pilihan tambahan. Ia nggak menyangka ternyata ada opsi seperti ini di game idea. Singkat cerita, Yunsung sudah mengcopy semua file rekamannya dan mengirimkan file itu ke Jaehwan.
Scene berpindah lagi di apartemen Jaehwan. Terlihat Jaehwan yang baru selesai mandi dan fap-fap mendengar notifikasi dari HP-nya. Jaehwan segera mengecek handphonenya dan benar saja, itu adalah pesan dari Yunsung. Jaehwan segera mengecek file yang dikirim oleh Yunsung lewat komputernya. Apa? Ucap Jaehwan terkejut. Jaehwan terkejut dengan tampilan karakter Yunsung yang memakai topeng. Ia sempat mengira bahwa Yunsung tidak menyukai gimmick seperti ini. Jaehwan pun menonton satu persatu file yang Yunsung kirim. Apa ini? Bahkan aku tidak perlu mengedit video ini lagi. Semakin lama Jaehwan melihat video yang Yunsung kirim, semakin ia penasaran ketika Yunsung menghadapi bos dungeon rahasia. Oke, ini dia. Jaehwan pun terkesima dengan aksi Yunsung saat menghadapi bos dungeon. Namun, ia melihat sesuatu yang aneh dari gerakan Yunsung. Jaehwan pun sempat berpikir, apakah Yunsung tertidur saat di dalam game? Tapi, ada satu hal yang sangat mencolok dari gerakan Yunsung saat ini, yaitu style Yunsung saat menyerang. Terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Yunsung terlihat seperti pemburu liar ketika melawan bos ini. Jaehwan pun merasa melihat Yunsung seperti kesatria yang sedang beraksi. Jaehwan pun menambahkan bahwasannya Yunsung terlihat seperti memiliki kepribadian yang lain. Walaupun style pemburu liar itu keren, style kesatria ini luar biasa. Jika pemburu bergegas mengejar musuh, kesatria tidak memberikan musuh kesempatan dan langsung menyerang. Tak lama setelah itu, bos dungeon yang sedang dihadapi Yunsung memasuki fase kedua. Terlihat benda seperti petir hitam yang melayang di atas tubuh monster itu. Dengan seketika, petir hitam itu menyambar tubuh monster yang berdiri di depan Yunsung. Monster itu hanya terdiam. Dan tak sampai di situ, Yunsung pun mengeluarkan ultinya yang bernama Reaper Chains. Terlihat sekali Yunsung yang menghajar monster itu secara membabi buta. Bahkan sampai-sampai Jaehwan yang menonton pun ikut meneteskan keringat. Teriakan itu pun seperti pertanda akhir dari nyawa sang monster. Ya, Yunsung dengan OP-GGWP-nya berhasil mengalahkan monster orc itu sambil tidur. Bayangin Subbreaker, tidur aja GG, apalagi melek coba. Emang gak ada obat MC1 ini. Sependapat dengan Bang Ji, Jaehwan pun kagum dengan semua skill yang Yunsung miliki dan berkata, "Wow, ini gila." Keesokan paginya, Yunsung yang baru bangun tidur mengecek HP-nya. Ia terkejut ketika melihat HP-nya penuh dengan spam chat dan telepon dari Jaehwan. Udah kayak cewek yang ditinggal tidur pas lagi sleep call. Di chat terakhir, Jaehwan meminta Yunsung untuk segera menghubunginya ketika ia bangun. Dengan segera, Yunsung menelpon Jaehwan. "Hei, apa kau sudah bangun?" tanya Jaehwan di ujung telepon. "Iya, apa kau juga baru bangun?" "Ah, aku tidak tidur semalaman." Kenapa? Apa videonya jelek?" tanya Yunsung. "Apa? Jelek? Gak apa-apa kok jika itu memang jelek. Kau harusnya tidak begadangan karena itu." "Terbaik," jawab Jaehwan cepat. Jaehwan pun kembali menambahkan bahwasannya itu adalah hal yang terbaik, bahkan termasuk video yang telah diedit. "Ini adalah video yang terbaik yang pernah aku lihat. Bahkan player yang satu pun tidak bisa membuat video seperti ini," tambah Jaehwan.
Kenapa kau melebih-lebihkannya? Apa benar itu tidak jelek? Serius? Jawab Jewan. Ngomong-ngomong, apa kau bisa segera menguploadnya jika menurutmu itu bagus? Nah, itu sebabnya aku mencoba menelponmu seperti orang gila dari semalam. Hahaha, tentu saja. Aku lebih suka video itu diunggah segera mungkin. Hahaha, tenang. Aku dan karyawanku akan begadang sepanjang minggu jika itu berarti menyelesaikan video ini. Tidak usah buru-buru. Sepertinya kau memiliki hal lain untuk dikerjakan. Oh iya, Sabreaker, kalian pada sadar gak sih ada suara lain di belakang suara Bang Ji saat dubbing? Tuh, dengeran gak? Ya, itu suara Bang Ke yang lagi ngorok tuh. Coba kita denger ya. Kasian kan, ketiduran dia, kecapean. Kami kan memang ngerjain konten ini cuman berdua ya. Jadi Bang Ji sama Bang Ke ini ya cuman berdua, dari editing dan segala macamnya gitu kan. Ya happy, kami happy ngerjain ini buat kalian gitu kan. Kayak cuman paling enggak ya mbok ya tolong lah, ayo sabrek, tolong sabrek. Bener aja, Bang Ji kecewa banget sama kalian. Begitu pas Bang Ji lihat di analitik tuh, ternyata hampir 60%, Bang Ji nggak bohong, 60% yang nonton video Bang Ji dan Bang Ke itu rata-rata belum subscribe. Parah lu pada yang masuk 60%. Parah pokoknya. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Nah, kita balik lagi saat Yunsung lagi teleponan sama Jaehwan. Jadi Jaehwan ini udah berniat untuk memprioritaskan Yunsung ketimbang proyek lain. Dan gak lupa, ia berpesan pada Yunsung untuk tidak usah khawatir tentang videonya. Pokoknya, ketika udah siap dan mau upload, Jaehwan pasti kasih kabar ke Yunsung. Setelah itu mereka pun mengakhiri teleponnya. Gak lama dari itu, si Jaehwan ini langsung ngechat di grup kantornya gitu kan. Ia berpesan bahwasannya ini adalah pekerjaan pertama mereka. Dan orang yang bekerja sama itu adalah temannya Jaehwan sendiri. Dan bisa dipastikan mereka akan terus bekerja sama mulai sekarang. Karyawannya pun menyambut dengan baik pesan Jaehwan. Bahkan nih ya, salah satu karyawannya Jaehwan percaya bahwa mereka bisa sukses dan viral hanya dengan bekerja sama dengan Yunsung saja. Setelah membaca semua isi pesan di grup kantornya, Jaehwan tersenyum dan bergumam di dalam hati. Jika aku ingin membuat rekaman ini lebih baik, aku perlu belajar lebih banyak lagi. Scene berpindah di apartemen Yunsung. Terima kasih atas makanannya. Abang, jika kamu nggak mau memberitahuku kelasmu, bisakah kamu setidaknya memberitahuku rankmu? Tanya Yuna kepada Babang Yunsung. Jika aku memberitahumu kelasku, kamu akan menebak apa rankku. Jadi kenapa aku memberitahumu? Kalau gitu, apa kamu setidaknya memiliki rank unik? Tentu aja. Jika rankku lebih rendah dari itu, maka aku tidak akan berpikir untuk melepas pekerjaanku, ucap Yunsung bangga. Itu masuk akal sih. Di dalam hati, Yuna bergumam sembari memperhatikan Yunsung. Dia setidaknya rank heroik. Kalau begitu, dia bisa bergabung dengan guild. Tentu saja, jika dia tidak mau, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yuna teringat dengan ketua guildnya yaitu Mbak Rin yang naik level dari level 50 ke 60 dalam waktu 1 hari. Ia berpikir jika Mbak Rin membantu abangnya itu juga masih terlalu cepat untuk rank unik. Karena penasaran, Yuna bertanya tentang sudah sampai level berapakah Yunsung sekarang. Dengan polos, Yunsung menjawab bahwasannya ia telah mencapai level 30. Yuna yang mendengar hal itu terkejut dan merasa dikerjain sama Yunsung karena abangnya nggak mungkin bisa naik level sebanyak itu dalam waktu 1 hari. Nah, tapi melihat wajah Yunsung yang polos, Yuna pun sedikit percaya dengan perkataan abangnya. Kemudian ia kembali memastikan apakah benar Yunsung baru mulai bermain game idea kemarin. Yunsung pun kembali membenarkan pertanyaan Yuna tersebut. Yuna yang masih nggak percaya lagi-lagi bertanya tentang
Yunsung yang pernah berkata bahwa Yunsung mengubah kelasnya saat masih berada di level 1. Yunsung pun kembali mengiyakan pertanyaan Yuna tersebut. Yuna pun menjadi semakin terkejut dong dan tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang kaget. Melihat wajah Yuna yang berubah, Yunsung mengira kalau ada sesuatu yang menempel di wajahnya. Singkat cerita, Yunsung sudah berada di dalam game Idea dan sedang membaca semua notifikasi yang dia dapatkan. Kapan aku akan selesai membaca semua ini? Keluhnya yang melihat banyak notifikasi yang telah menumpuk. Yunsung pun akhirnya berniat melihat item yang ia dapatkan ketika mengalahkan bos kemarin. Ia penasaran item bagus seperti apa yang ia dapatkan. Setelah mengutak-ngatik, Yunsung masih belum juga menemukan item yang ia cari. Sambil kebingungan, ia bergumam, "Apa item dari Hidden Dungeon juga disembunyikan dariku?" Tidak ada. Apa mungkin? Gumamnya sembari mencari item itu di inventorinya. Yunsung membaca notifikasi yang memberitahukan bahwa ia telah tertidur selama 4 jam 5 menit karena skill narkolepsinya. Statusnya juga telah bertambah beberapa poin, antara lain Strength 10, Agility 3, Health 5, Magic 15, dan Intelligence sebanyak 7 poin. "Oh, bukankah itu bagus?" ucapnya sambil membaca notifikasi lain. Yunsung pun sempat tersentak ketika melihat notifikasi berwarna merah. Notifikasi itu memberitahukan bahwa Yunsung telah berhasil membersihkan dungeon rahasia. Karena itu, dungeon akan kembali ke dungeon biasa. Dan karena dungeon telah rest, maka Yunsung pun dipindahkan atau respawn ke kota terdekat. Yunsung akhirnya menyadari bahwasannya sedari dia login, ia telah berada di desa, sehingga ia telah kehilangan semua item yang seharusnya dia dapatkan saat mengalahkan bos dungeon rahasia. Yunsung kemudian mencoba mengecek status windownya. Sembari melihat statusnya, ia berucap, "Jika aku mendistribusikan kembali poin strength, magic, dan healthku, aku dapat menggunakan item Iris Veil product." Oh, ada skill baru juga. Ternyata Yunsung mendapatkan skill baru yang bernama Thanatos Nocturne. Skill ini adalah skill attack yang berfungsi untuk memberikan stack kepada maksimal 10 orang dan akan menerima 300 damage untuk setiap stacknya. Skill ini tidak menggunakan MP dan DP dan cooldownnya selama 1 jam. Yunsung senang dong karena mendapatkan skill attack tingkat god atau dewa. Namun, kegembiraan Yunsung berhenti ketika ia mengingat item yang seharusnya ia peroleh di dungeon rahasia. Ia pun berteriak karena kesal dan berlari menuju hutan orc untuk mencari peta dungeon tersembunyi lagi. Nah, Sabreaker masih ingat nggak sama kedua penjaga bernama Hansen dan Smith yang pernah ngasih duitnya ke Yunsung? Nah, mereka berdua ini melihat Yunsung berlari ke arah hutan orc. Mereka mengira Yunsung kabur karena mereka mau nagih uang yang pernah mereka kasih. Gila ini dua penjaga. Kayaknya selalu salah paham sama Yunsung ya. Kemarin Yunsung dikira pengemis lah, player noob lah. Sekarang dikira kabur karena takut ditagih. Emang nggak ada otak. Singkat cerita, Yunsung dengan cepat telah sampai di desa orc. Dengan kesal, ia berteriak kepada para orc untuk meminta peta dungeon rahasia sambil menyerang para monster orc itu. Namun, setelah membumi hanguskan para monster orc, Yunsung masih juga nggak menemukan jalan tangga bawah tanah menuju dungeon rahasia. Karena kesal, tanpa sadar, ia berucap dengan keras, "Hahaha, aku sangat memiliki keberuntungan seperti itu, hahaha." Seketika, semua player yang berada di sekitar Yunsung pun melihat ke arahnya.
Semua player itu mengira bahwa Yunsung adalah orang yang aneh. Merasa putus asa, Yunsung pun balik kanan ke arah desa lagi. Sembari berjalan melewati gerbang dan tentu saja melewati dua penjaga Hansen dan Smith, Yunsung ngedumel sendiri karena kesal. Aku tidak bisa berhenti tertawa sekarang. Hahaha. Melihat Yunsung yang bersikap aneh, kedua penjaga itu memutuskan untuk tidak menagih uang mereka kembali. Setidaknya aku tidak mati di sana. Ayo tetap positif Yunsung, ucap Yunsung untuk menenangkan diri. Ia pun kembali berucap, jika aku mati, aku tidak akan bisa login selama 24 jam. Aku seharusnya tidak berteriak karena aku kehilangan item-item itu. Tapi bersyukurlah karena aku tidak mati selama pertarungan. Pertama, mari kita lihat statistikku. Nah, karena Yunsung telah meningkatkan statistiknya, ia pun mencoba item Iris Veil produk. Item Iris Veil ini adalah salah satu dari 7 produk gagal dari pandai besi terkenal. Item ini bisa digunakan untuk menempa senjata, dan item ini hanya bereaksi pada senjata yang gagal juga. Efek dari item ini bisa mengurangi pemakaian MP untuk skill yang digunakan sebanyak 30%. Lumayan juga tuh kan? Kayaknya hampir semua item yang didapat Yunsung ini sebenarnya berguna banget buat dia. Cuman memang di awal-awal kalau kita ngeliat kayaknya itemnya itu item sampah. Tapi sebenarnya enggak menurut Bang Ji. Dia itu sampah di depan tapi mewah di belakang. Ya intinya jadi kayak skillnya anjing banget lah. Skillnya giwau nih orang. Dengan segera, Yunsung mencoba untuk menempa pedangnya dengan item Iris. Seketika pedang dan item Iris pun berhasil disatukan. Pedang itu berubah bentuk. Yunsung terkejut dengan perubahan bentuk dari senjatanya itu. Ia pun bergumam bahwasannya satu-satunya yang tersisa adalah berburu. Yunsung lalu membuka mapnya dan mencari tempat berburu untuk level 70 sampai 80. Ia menemukan kota Reha. Kalau dilihat dari map, kota ini seperti kota Da versi yang lebih baik. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi dari sini, ucap Yunsung sembari merobek kertas teleportasinya. Sesaat kemudian, Yunsung telah berpindah di alun-alun kota Reha. Yunsung tepat berada di bawah patung wanita penari Jaipong. Terdengar riuh player lain. Nampaknya banyak player Kismin di sekitar sini, karena sebagian dari mereka banyak yang meminta berbagai item, mulai dari potion, kertas teleportasi, sampai mengemis untuk teman party. Aku pikir di sini sepi. Kenapa begitu banyak orang di sini? Ujar Yunsung kecewa. Yunsung berharap semoga saja hanya ada sedikit player yang berada di dungeon. Yunsung memperhatikan para player yang ada di situ. Ia pun bergumam dalam hati. Harusnya mereka berhenti membuang-buang waktu dan segera pergi ke dungeon untuk berburu. Yunsung berpikir, lebih baik ia segera bergegas pergi sebelum player lain itu mencoba memohon pada Yunsung. Ia udah gak sabar untuk segera mengetahui di mana lokasi dungeon level 80 itu. Singkat cerita, Yunsung telah sampai di depan gerbang dungeon dan ia segera mencoba untuk masuk. Ping! Notifikasi muncul yang memberitahukan Yunsung gak bisa masuk ke dalam dungeon. Dungeon ini bernama Dungeon Cave of Lycan. Ya, Yunsung gak bisa masuk ke dungeon karena dungeon ini mewajibkan player untuk bermain party dengan minimal 3 orang. Yunsung yang tadi sempat sombong dan meremehkan player lain di alun-alun, sekarang kena getahnya. Ia baru saja sadar bahwa untuk bisa melanjutkan game ini,
Ia harus memiliki tim party dengan cara apapun. Seperti menjilat ludahnya sendiri, Yunsung mau nggak mau harus balik ke alun-alun kota Reha untuk mencari teman party. Scene berpindah di alun-alun kota Reha di bawah patung Jaipong. Kami membeli item apa saja, bahkan kami membeli item sampah. Teriak seorang player disusul teriakan seorang lainnya. Aku tidak bisa pergi karena aku tak punya kertas teleportasi. Tolong aku. Aku mencari orang untuk pergi ke Cave of Lycan denganku. Tolong! Teriak Yunsung dengan wajah penuh iba. Nah kan, kapok kan dia? Kapok si Yunsung. Tadi aja dia ngeremehin player lain yang ngemis-ngemis minta tolong gabung party lah dan segala macem. Akhirnya malah si Yunsung sekarang yang ngemis-ngemis minta tim party. Nah, Sabreaker, menurut kalian gimana? Apakah Yunsung bakal dapet teman party atau enggak nih? Kalau misalnya enggak, ya dia bakal jadi pengemis abadi. Nanti komiknya ini diganti judulnya, bukan MC doyan tidur, tapi MC yang berubah jadi pengemis. Aduh, Yunsung. Ya udah deh. Sekian dulu ya untuk part ke berapa ya? Bang Ji lupa. Pokoknya untuk part ini sekian dulu. Bang Ji juga mau istirahat. Makasih banyak yang udah sempetin nonton, dan makasih juga yang udah selalu support Bang Ji dan Bang K. Ini di video ini yang ketiga kalinya nih Bang Ji minta nih. Ayo dong subscribe ya. Subscribe. Oke. Udah. Thank you semuanya. Thank you yang udah nonton dan selalu support. Sekali lagi makasih banget. Sekian dulu, sehat-sehat semua. Semoga rezekinya diperlapang dan ya stay safe, stay healthy. Bang Ji pamit. See you.